Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, atau istilah Arabnya disebut mahram. Karena sebagian besar masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang belum begitu mengetahui tentang hal ini. Sehingga kadang timbul pertanyaan, apakah sepupu itu termasuk mahram? Mahram di sini adalah wanita yang haram dinikahi dan termasuk tidak membatalkan wudhu kalau kita bersentuhan dengan mahram tersebut. Karena definisi mahram sendiri adalah man haruma nikahuha, adalah wanita yang haram dinikahi. Di sini dijelaskan haram itu ada dua, haramnya ada ta'bid selamanya, dan ada pula haramnya la ala ta'bid, tidak untuk selamanya. Sedangkan kedua-duanya ini sama-sama haram. Hanya saja kalau dihubungkan dengan wudhu, yang tidak membatalkan wudhu itu adalah yang haram ala ta'bid. Artinya tidak boleh dinikahi selamanya. Ada wanita yang haram dinikahi tapi tidak selamanya. Mari kita belajar atau mengaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang saya baca adalah kitab Fathul Qarib, ya. Kitab yang populer di pondok pesantren manapun yang beraliran salaf. Ya. Di sana kitab Fathul Qarib ini menjadi kajian wajib. Faslun, fasal, wal muharramat, adapun perempuan-perempuan yang diharamkan, ay al muharram nikahuhunna, maksudnya adalah wanita yang haram dinikahi bin nassih, dengan nas Al-Quran, arba'a asyara adalah 14. Wa fi ba'din nusakh, dalam sebagian naskah itu dijelaskan arba'ata asyara dengan menggunakan lafaz arba'ata asyarah. Sab'un bin nasab, yang 7 disebabkan nasab. Nah, yang 7 disebabkan nasab. Siapa saja wanita yang sebab nasab ini tidak boleh dinikahi, artinya haram dinikahi. Apakah sepupu ini termasuk nasab juga? Nah, yang pertama wahi al-um. Yang pertama adalah ibu. Ya, wa in alat, sekalipun terus ke atas. Ibu, nenek. Ya. Nenek ini ada dua cabang, ada nenek dari bapak, ada nenek dari ibu. Ini dua-duanya haram sampai ke atas, ya, sampai ibu Hawa. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang masih asli, ya, umpamanya ada Ahmad keturunan Zainab, Zainab anaknya Fatimah, Fatimah anaknya Hindun, Hindun anaknya Aisyah. Dan ini haram semua untuk Ahmad. Ya, haram. Ya, itu yang dimaksud wa in alat. Kemudian wal bintuh, anak perempuan. Ini haram dinikahi oleh bapaknya berarti. Wa in safulat, sekalipun terus ke bawah. Anak, cucu, anaknya cucu, anaknya cucu, terus ke bawah. Ini haram. Yang ketiga, wal ukhtuh, saudara. Saudara perempuan. Syaqiqatan kanat auli abin auli ummin. Baik saudara ini, ya, itu seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Ini masuk kategori ukhtun, saudara perempuan. Ini haram dinikahi. Karena ada sebagian di masyarakat, kalau saudara tiri, ya, saudara tiri itu biasanya seayah
atau seibu, bukan seayah seibu. Ya. Ini haram. Tidak boleh dinikahi. Kemudian yang nomor 4, wal khalatuh, bibi, ya, saudaranya ibu, bibi. Ya. Ini bibi, saudaranya ibu. Ini tidak boleh dinikahi. Wal amatuh, bibi, saudaranya bapak. Ya. Perempuan, saudaranya bapak. Ini tidak boleh juga dinikahi. Yang nomor 5. Ya. Kemudian yang keenam, wabintul akhih, anak perempuannya saudara laki-laki. Jadi ponaan. Ponaan perempuan dari saudara laki-laki. Min zakarin wa unsa. Ya, baik dari segi laki-laki ataupun perempuan. Wabintul ukhtih, dan juga anak perempuannya saudara perempuan. Ya, anak perempuannya saudara perempuan. Hati-hati. Berarti ponaan dari saudara perempuan. Nah, seperti itu. Wa banatu auladiha, dan anak-anak mereka semuanya. Umpamanya anak saudara perempuan punya anak. Ya, itu tidak boleh dinikahi oleh saudara neneknya. Berarti siapa? Pamannya ibu. Pamannya ibunya, tidak boleh. Seperti itu. Dan ini tidak membatalkan wudhu semua. Tidak, dari atas ini tidak membatalkan wudhu semua. Contoh, ada Fatimah saudara dengan Ahmad. Fatimah punya anak perempuan. Anak Fatimah ke Ahmad ini haram dinikahi. Kemudian anak Fatimah bernama Hindun. Hindun punya anak lagi. Anak Hindun ke Ahmad ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dinikahi, tetap haram. Tapi kalau ke anaknya Ahmad ini beda lagi. Beda lagi kalau ke anaknya Ahmad. Jadi perlu ketelitian atau kejelian. Ini yang 6, sebab nasab. Ya. Wasnatani birrodok. Yang 2 itu disebabkan rodok. Tadi 7 tambah 2 jadi 9. Masih kurang 5. Yang 2 birrodok, sebab menyusui. Ya. Siapa itu? Ya. Wahuma al-um al-murdi'ah, ibu yang menyusui, yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Ibu yang telah menyusui dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, al-ukhtu minar rodha'ah. Ya. Kemudian yang kedua adalah saudara dari rodok atau saudara rodok. Kalau orang Jawa itu saudara suson. Ya. Saudara dari rodok. Ya. Itu tidak boleh semuanya, karena ada anggapan yang dinamakan saudara rodok itu di masyarakat ada yang salah persepsi. Umpamanya begini, ada orang perempuan lagi menyusui anaknya, kemudian ada anak orang lain nyusu ke dia, seumpamanya sesuai dengan syarat-syaratnya tentang rodho'ah, tentang persuson, tentang penyusuan. Ya. Ini di masyarakat yang haram itu katanya yang bersamaan nyusu. Kalau yang sudah atau setelahnya, ini ada anggapan tidak haram. Padahal ini salah. Yang betul itu adalah yang penting ada anak menyusu pada susu itu, baik setelahnya atau sebelumnya, ini semua adalah akhun atau ukhtun rodho. Ya, saudara sesusu. Seperti itu. Jadi haram. Nah, kemudian ini tidak batal wudunya. Nah, kemudian bapaknya, berarti suaminya dari ibu yang menyusui ini jadi bapak. Bapak susu namanya. Ya. Karena istrinya menyusui orang, bapaknya pun maka
abur rodha. Ini jadi tidak batal dan juga haram dinikahi. Kemudian kakeknya sama. Kakek yang atau ibu dan bapak dari perempuan yang menyusui itu. Ya, seperti itu. Wa arba'un bil musaharah. Kemudian 4 sebab musaharah. Makna musaharah di sini adalah mertua. Ya, mertua. Ya. Bahasanya kalau makna aslinya mertua, tapi kalau di Indonesia yang dinamakan mertua itu ibunya istri dan bapaknya istri. Tapi kalau ibunya istri ke suaminya istri itu menantu. Tapi kalau bahasa Arabnya semuanya dikatakan musaharah. Siapa saja? Musaharah itu 4. Pertama ummuz zaujah. Nah, ibunya istri. Kalau di sini istilahnya mertua. Wa in alat ummuha. Ya. Sekalipun terus ke atas. Ya. Sekalipun pisah. Ini tetap ya. Tidak boleh dinikahi. Dan wudunya tidak batal. Baik dari segi nasab atau dari segi rodha. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Ibunya orang yang menyusui terus ke atas ini tidak membatalkan wudu dan haram dinikahi. Seperti itu. Sawa'un waqa'a dukhuluz zauj bizauji amlah. Baik ya. Si suami itu berarti suaminya anak itu pernah mendukhul, menjima istrinya atau tidak. Itu tetap haram. Jadi ada perempuan menikah dengan seorang laki-laki, setelah akad dan ibunya perempuan ini dan bapaknya laki-laki ini haram kedua-duanya. Baik telah terjadi hubungan suami istri atau tidak, sama-sama haramnya. Dan wudunya tidak batal sekalipun keduanya itu sudah pisah, sudah tidak nyambung lagi pernikahannya. Ini tetap tidak membatalkan wudunya dan masih dikatakan mahram. Kemudian selanjutnya warrabibah, anak tiri. Anak tiri itu kalau di Indonesia adalah bintus zaujah, anaknya istri. Maksudnya begini, ada perempuan punya anak, ibunya dinikahi oleh laki-laki, maka anaknya istri itu tidak boleh dinikahi dan itu menjadi mahram. Tapi catatannya idza dakhala bil jika suaminya pernah menjima ibunya ini. Nah, kalau tidak, seumpama ada wanita punya anak nikah dengan orang laki-laki, kemudian belum melakukan hubungan suami istri, pisah, ya, kemudian pindah sama anaknya, ini tidak mengapa, nah, karena masih belum terjadi hubungan mahram alat ta'bid, ya, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau setelah dukhul, setelah dijima, maka ini tidak boleh, ya. Kemudian selanjutnya wazaujatul ab. Selanjutnya adalah istrinya bapak. Bapak pernah kawin lagi. Mantan dinikahi oleh bapak itu tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Dan si anak ini tidak batal wudunya kepada mantan atau kepada istrinya bapak. Nah, seperti itu. Kemudian wazaujatul ibni, istrinya anak laki-laki. Berarti perempuan ini pada bapaknya anak laki-laki ini mertua kalau di Indonesia. Kemudian zaujanya anak ini, istrinya anak ini itu menantu. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya tetap dinamakan musaharah. Tidak ada nama lagi. Kalau di Indonesia ini macam-macam.
Ada yang menantu, ada yang mertua. Ini tidak boleh. Sedangkan mertua dalam bahasa Arab itu mencakup ibunya istri, anak tiri, istrinya bapak, dan istrinya anak. Ya, seperti itu. Itu tidak boleh. Ini jadi 7 ya, tambah 2 tambah 4, 13 kurang 1. Ya. Wa wahidatun hurmatuha la 'ala ta'bid. Ya. Kemudian yang satu ini keharamannya itu tidak selamanya. Ya haram tapi tidak selamanya. Oleh karenanya batal wudunya. Ya, batal wudunya. Siapa itu? Ya. Ukhtuz zaujah. Saudaranya. Perhatikan, saudaranya istri. Berarti ipar. Ipar ini tidak boleh dinikahi selagi istri masih ada. Masih nikah dengan istri. Jadi tidak boleh satu saudara dikawin semua. Ini tidak boleh. Nah, ini dilarang oleh Al-Quran. Larangannya la 'ala ta'bid, tidak selamanya. Artinya tidak selamanya ini, andai kata istri meninggal pindah kepada saudaranya, ini tidak mengapa. Ini tidak haram. Ya. Seperti itu. Inilah kaum muslimin dan muslimat. Kalau masih bingung, silahkan tanya, insya Allah saya jawab ya, dengan jelas dan mudah difaham, insya Allah. Ya. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.